Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Airsoft Pandi bersama saya sendiri. Kali ini kita akan mengganti stang piston ya guys. Stang piston Kawasaki Ninja. Kebetulan ada pasien, bukan ada pasien sih. Ya, ada yang mau memakai jasa saya mengganti stang piston ini. Motornya kalau nggak salah Ninja SS atau Ninja R ya. Nah ini sebelumnya tuh, sudah tidak balance sekitar 0,1 kurang lebih. Jadi kali ini kita akan mengganti dengan yang baru. Simak video selengkapnya berikut ini. Oke. Jadi sebetulnya ada beberapa metode ya untuk mengganti stang, mungkin tergantung setiap orangnya, dan ya namanya teknik pasti ada, setiap orang punya cara tersendiri ya tinggal kita cari mana cara yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat dan lebih mudah. Jadi mungkin kali ini saya akan menerangkan cara ganti stang piston dan cara balance-nya ya, versi cara saya sendiri. Mungkin biar kalian ada yang menilai gimana baiknya. Samsul, kemana Samsul? Nah jadi kalau versi saya, sebelum dibongkar kita pastikan dulu ini udah tidak balance ya. Ini 0,01 per stripnya, ini kira-kira ada 8 strip mungkin ya. Coba kita hitung. Nah ini sampai ini 8 strip, berarti 0,8 yang tidak senternya. Nah udah dipastikan yang enggak senternya, terus kita ukur lebar ininya ya. Lebar ini nih harus benar-benar ngeplak sekitar armam heula sekitar 55,7. Catat dulu biar nggak lupa, biar nanti pas dipasang juga kurang lebih kisaran segitu ya. Catat aja di sini 55,7. Nah tahap selanjutnya kita bongkar. Jadi sebelum kita lakukan pengepresan stang ya, membongkar dengan cara pengepresan, kita lepaskan dulu si bearingnya menggunakan tracker in biar nggak terlalu banyak yang dipukul. Nanti biar nggak terlalu lecet. Nggak lecet sih, bukan nggak terlalu lecet. Nah tracker bearingnya sudah terpasang, jadi tenang aja, barusan yang saya pukul itu trackernya ya. Jadi insya Allah aman, ke si crankshaftnya atau ke poros engkolnya tetap aman. Cuman harus diperhatikan juga bahwa pemasangannya itu benar-benar pas. Jadi pas ketika di press nggak lepas ya, nggak lepas trackernya. Jadi yang lepas itu bearing dari crank asnya. Nah kalau udah begini, lanjut ke proses pengepresan. Jadi bearing pertama udah lepas ya guys, udah saya press. Tinggal satu lagi ini, yang bagian luarnya agak seret. Harusnya ini sliding, cuman mungkin ada sedikit lecet, bekas melepas atau dipukul gimana, jadi harus tetap kita press. Bearing kedua sudah dilepas, jadi sekarang tinggal pelepasan oil sealnya dulu nih. Ada oil sealnya, nanti diganti sama yang baru.
Lanjut pelepasan stang pistonnya, dipres lagi ya. Simak gimana caranya. Iklan. Jadi kita lepas dulu oil sealnya dengan menggunakan obeng getok ya. Tapi pakai ini aja sih, matanya aja, nggak harus pakai obeng getok, kayaknya ini gampang. Nih biar kelihatan sama netizen yang budiman. Nah, terus pakai kunci T. Dapat tiga-tiganya ya, ada 3 baut ini. Tiga baut. Jadi oil sealnya sudah terlepas ya guys. Lanjut ke tahap selanjutnya, pengepresan stang piston. Ngeri guys, ternyata sangat seret, sangat sepan ya. Sampai suara seperti itu. Wow, pakai efek tadi nih. Enak. Akhirnya efeknya manual aja ya, biar nggak susah ngedit nanti. Wah, berarti ini ongkosnya harus naik gini ya, soalnya takut dan berisiko. Naik soalnya udah masuk YouTube jadi naik. Kalau tanpa YouTube 50, kalau pakai YouTube 200. Kayak tanpa YouTube kan guys. Alhamdulillah guys ya, stang piston yang lamanya sudah terlepas dengan perjuangan cukup ekstra, karena mungkin ini stangnya masih standar, jadi benar-benar masih sepan, masih sesak banget. Jadi kita cleaning dulu biar bersih, terlepas dari kotoran dan kerak-kerak yang akan mengganggu proses kinerja mesin. Nanti kita cleaning dulu sebelum diganti dengan yang baru. Jadi kita cleaningnya pakai sikat kawat, terus ditempel di mesin bubut biar efektif dan cepat. Tahap cleaning sudah selesai, lanjut ke tahap selanjutnya, pemasangan setang baru. Cukup kinclong juga. Tadi saya bersihin pakai sikat kawat sama Scotch Brite namanya, yang kayak buat pencuci piring. Jadi langkah pertama kita rakit dulu si needle bearingnya, si big end-nya, big pen-nya, terus sama si sim-nya juga ya, sama stangnya seperti ini nih. Ini tujuannya biar saat pengepresan tidak terjadi miring ya, tidak mencang-menceng, jadi lurus. Nah,
dengan cara seperti ini baru dipres. Ini versi saya sih, cuman nggak tahu kalau versi yang lain. Nah terus kalau diperhatikan juga bagian ini big pen yang ada bolongnya ini kan polos, ini bolong. Nah yang bolong itu tepat ke ini ya, bagian magnet. Jadi nanti kan ada oil seal lagi masuk ke sini ke bagian yang bolongnya. Sip, seperti ini. Lanjut ke press. Seperti ini ya, kita pastikan dulu bagian bawahnya nggak berat sebelah, lurus benar-benar center. Jadi pas kita lakukan pengepresan si pinnya nggak miring. Rungkat sayang Bagian sebelah ini sudah masuk ya, jadi kita masukkan sebelah-sebelah. Ininya diratain aja dulu, nanti kurang lebihnya biar kita pas proses balancing. Jadi ini diratain aja dulu buat patokannya, soalnya kan nggak ada stopper, jadi bisa kurang juga bisa bablas, jadi lebih baik kita ratain aja dulu. Terus langkah selanjutnya bagian pemasangan lawannya ya. Bagian lawannya sama tahapnya seperti kayak tadi, cuman kalau saya kan nggak pakai jig nih, ada juga yang orang pakai jig biar cepat, biar memudahkan. Kalau saya cukup pakai feeling aja. Jadi ini dikeceng, diterawang antara kiri dan kanan, diusahakan center aja, center. Jadi diusahakan center itu supaya nanti pada saat proses penyentaran nggak terlalu banyak yang digeser. Nah untuk tahap selanjutnya juga prosesnya sama seperti yang sebelumnya, seperti ini ya. Jadi kita pastikan si ininya nggak miring, terus tadi udah saya terawang ini sama ini nggak terlalu jauh melencengnya, biar nanti pas proses balancing nggak terlalu jauh juga ngegesernya. Terus kita pastikan si pin ini diameternya lebih kecil dari pin ini ya, yang big end-nya, supaya pas proses pengepresan itu benar-benar yang kepresnya itu pin ini ya, pin big end, bukan si bagian kertasnya. Nah, kalau versi saya caranya seperti ini, di presnya nggak full dulu ya, cuman masukin setengah. Nah terus kita periksa habis di press setengah gitu, tujuannya biar saat proses balancing yang ngebakalin banget. Jadi pas saat pertama kali proses balancingnya nggak terlalu jauh juga, jadi bisa ketahuan. Nah gesernya bisa ringan gitu pas dipukulnya, soalnya kan ininya belum full. Jadi ketika kita pukul kekuatannya belum kuat banget, jadi masih bisa bebas ngegesernya. Jadi kita coba balancing ya. Jadi mungkin khusus Ninja ya, nggak khusus Ninja juga sih soalnya, tapi Ninja ini menurut saya paling keras buat ngebalance-nya, soalnya si bagian big pen-nya sebagiannya bagian yang masuk ke kerkasnya itu kayak dibikin, nah ini bekasnya, kalau ini bukan bekas ereking nih. Jadi kalau Ninja bagian ininya kayak kulit jeruk, jadi mungkin sengaja biar sesak banget dan nggak mudah oleng tujuannya. Jadi teknik saya di sini, kita presnya belum full dulu seperti ini, terus kita lakukan balancing sebelum pengepresan full, yang benar-benar full, benar-benar jadi gitu. Jadi barusan udah saya coba balance dan ketemu angka cukup kecil lah, sekitar 2 strip, mungkin 0,2. Ini udah masuk toleransi sih. Jadi kalau udah kita balance belum finishing ya. Jadi selanjutnya kita bisa fresh, ini benar-benar full. Nah nanti kita balance lagi.
Jadi barusan udah saya balancing, udah saya press ya. Jadi sebelumnya kan ini 55,7. Nah, sekarang hasilnya jadi 55,4. 55,4 ya. 0,5 sih. Mungkin 55,5. Oh, Kang beda 0,2 mungkin. Tapi nggak masalah ya. Soalnya yang penting jangan lebih dari 55,7, takutnya nanti pas dimasukin crankcase ada tekanan, jadi nanti ini macet. Jadi kalau kurang nggak apa-apa menurut saya. Jadi ininya dikasih spare ya, nih kasih spare begini, sepeleng, kalau kiri kanan nggak apa-apa, yang penting jangan atas bawah. Jadi udah saya press, pinnya rata, sebelah sini rata, sebelah sini rata juga. Nah, ini kan tadi sekitar 0,1 ya, sekarang dapatnya segini nih, sekitar 2 strip 0,2. Kenapa masih ada nggak 0 banget, soalnya ini nih si alat balancingnya juga menurut saya kurang presisi nih. Jadi kan ini ada bocel-bocel kayak gini, jadi mempengaruhi juga kegetaran. Tapi menurut saya 0,2 ini udah masuk toleransi, jadi layak pakai. Kalau kita coba sebelah sini pasti agak gede, karena semakin kesini kan semakin jauh dari poros ini, pasti agak sedikit beda juga nanti ukurannya. Tapi mungkin nanti ini bisa diminimalisir karena nanti ini dipasang itu ya, dipasang bearing di sini. Jadi angka ini bisa lebih kecil. Soalnya kalau kayak gini kan masih istilahnya masih ini juga masih ada getar dari sini nih. Jadi nanti kalau udah dipasang bearing, kita coba balance lagi hasilnya seperti apa. Tapi ini udah terpasang sih seperti ini. Jadi nanti nunggu orangnya nganterin itunya, nganterin apa, bearingnya sama ini nih harus diganti.